Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang bongkar muat. Perkenalkan, nama saya Nurbaiti yang akan bertugas sebagai moderator. Pada hari ini, saya akan membimbing jalannya diskusi ini. Adapun anggota kelompok saya, pertama, Gisya Diviani AR, yang kedua, Muhammad Ilham Makayasa, yang ketiga, Septia Rizky Hanan, yang keempat, Nur Syafruddin. Untuk pembaca, dipersilahkan. Baik, terima kasih untuk moderator. Selanjutnya saya akan membacakan pengertian bongkar muat. Kegiatan bongkar muat adalah kegiatan membongkar barang-barang dari atas kapal dengan menggunakan kren dan seling kapal ke daratan terdekat di tepi kapal yang lazim disebut dermaga. Kemudian dari dermaga menggunakan lori, forklift dimasukkan dan ditata ke dalam gudang terdekat yang ditunjuk oleh Syah Bandar Pelabuhan. Kegiatan muat adalah kegiatan yang sebaliknya. Jadi kegiatan bongkar muat dibagi menjadi 3 kegiatan. Yang pertama adalah stevedoring, yang kedua adalah chargodoring, yang ketiga adalah delivery atau receiving. Apa sih yang dimaksud stevedoring? Stevedoring adalah pekerjaan membongkar barang dari kapal ke dermaga atau tongkang atau truk, barang dari dermaga atau tongkang atau truk dalam kapal sampai dengan tersusun dalam palka kapal dengan menggunakan kren atau kren darat. Dan yang kedua adalah chargodoring. Chargodoring adalah pekerjaan melepas barang dari tali atau jala-jala di dermaga dengan mengangkut dari dermaga ke gudang atau lapangan penumpukan barang atau sebaliknya. Yang ketiga adalah delivery atau receiving adalah pekerjaan memindahkan barang dari timbunan tempat penumpukan di gudang atau lapangan penumpukan dan menyerahkan sampai tersusun di atas kendaraan di pintu gudang atau lapangan penumpukan atau sebaliknya. Selanjutnya adalah siklus operasi General Cargo konvensional. Baik, ini adalah siklus operasi General Cargo konvensional. Pada gambar yang pertama ini adalah peti kemas yang berbentuk kubus, ini adalah peti kemas, sedangkan yang di sini adalah truk, alat pengangkutnya. Kemudian diangkat menuju gudang. Selanjutnya di sini adalah tempat penyimpanan, dan melanjutkan ke sini itu dinamakan pengangkutan. Jadi dari awal ini pengangkutan menuju ke gudang, selanjutnya ke gudang ini menuju ke dermaga. Dan dermaga ini pada gambar ini peti kemas diangkat menuju ke kapalnya. Baik, kita masuk ke persyaratan bongkar muat. Dokumen-dokumen yang dipentingkan atau diperlukan untuk melakukan bongkar muat kontainer. Yang pertama adalah bill of lading, merupakan tanda bukti barang yang dikeluarkan oleh perusahaan pelayaran yang memungkinkan barang biasa ditransfer dari shipper ke konsignee. Dan yang kedua adalah cargo list, daftar semua barang yang dimuat dalam kapal. Yang ketiga adalah tali muat, merupakan barang-barang yang muat dalam kapal dicatat dalam tali muat. Yang keempat adalah tali bongkar, merupakan berisi jumlah koli dalam kondisi barang. Yang kelima adalah Auton report, dalam daftar semua barang dengan mencatat semua jumlah koli atau kondisi barang waktu dibongkar muat. Yang keenam adalah cargo manifest, keterangan rinci dalam barang yang diangkut oleh kapal. Yang ketujuh, special cargo list, daftar semua khusus barang yang dimuat oleh kapal, misal barang berbahaya, barang berharga. Dan yang kedelapan adalah working order, merupakan surat pemerintah. Di sini saya akan membacakan bagian C, alat bantu bongkar muat di pelabuhan. Yang pertama itu adalah HMC atau Harbor Mobile Crane. Adalah alat bongkar muat di pelabuhan yang dapat berpindah tempat serta memiliki sifat fleksibel sehingga bisa digunakan untuk bongkar muat kontainer maupun barang-barang curah atau general cargo dengan kapasitas angkat sampai dengan 100 ton. Yang kedua itu RS atau Reach Sticker, yaitu alat yang dapat bergerak yang memiliki spreader digunakan untuk menaikkan atau menurunkan kontainer di dalam CY atau container yard atau depo kontainer. Yang ketiga itu adalah FL atau forklift, yaitu alat yang dapat bergerak dan memiliki garpu atau fork yang digunakan untuk menaikkan atau menurunkan kontainer
atau general cargo dalam suatu tempat CY atau depo kontainer yang memiliki kapasitas 32 ton. Yang keempat itu ada RTG, yaitu atau Rubber Tiered Gantry, yaitu alat bongkar muat kontainer yang dapat bergerak dalam lapangan penumpukan atau CY yang berfungsi untuk menaikkan atau menurunkan kontainer dari dan ke atas trailer atau sebaliknya dalam area stack atau penumpukan sesuai dengan blok, slot, row, dan tier. Yang kelima itu ada CC atau Container Gantry Crane, yaitu alat bongkar muat yang dipasang permanen di pinggir dermaga dengan menggunakan rel sehingga dapat bergeser yang berfungsi untuk bongkar muat kontainer dengan jangkauan atau row yang cukup jauh. Yang keenam itu adalah Container Spreader. Sebagai kelengkapan multipurpose, gantry crane telah disiapkan container spreader sebanyak 2 unit dengan kapasitas masing-masing 30 ton. Yang ketujuh adalah hopper, yaitu untuk mengimbangi kecepatan operasi grab, maka disiapkan pula 2 unit hopper dengan kapasitas 70 meter persegi. Yang kedelapan di sini adalah electrical grab. Sebagai penunjang multipurpose, gantry crane telah disiapkan 2 unit electrical grab dengan kapasitas masing-masing 15 meter persegi. Yang kesembilan ada multipurpose gantry crane, yaitu adalah satu-satunya di Indonesia dengan kecepatan 3 menit per hog cycle atau bila digunakan untuk penanganan kontainer mencapai 20 box crane atau hor. Yang ke-10 ada excavator. Alat ini berguna untuk menunjang kegiatan bongkar muat di pelabuhan. Alat ini bisa dipakai untuk membongkar batu bara dan muatan lainnya. Yang ke-11 ada well leader. Alat ini sangat lincah dan dapat manuver dengan cepat di dalam palka kapal, bahkan di tempat-tempat sempit sekalipun. Alat ini diadakan guna memberikan dukungan kinerja bongkar muat barang curah kering seperti kedelai, jagung, gandum, bungkil, raw, sugar, garam, dan sebagainya. Faktor penghambat kegiatan bongkar muat kadang terhalang jika ada kapal penumpang yang masuk otomatis. Penumpang kapal itu yang didahulukan dibanding penurunan kontainer ke daratan. Jika salah satu kren yang mengangkat barang mengalami kerusakan, tentunya akan menghambat proses pengangkutan. Kren ada 2, satu kren dari kapal, yang satu lagi dari pelabuhan. Jika salah satu rusak, dapat menyebabkan terhentinya aktivitas bongkar muat. Posisi kontainer di darat juga dapat menyebabkan keterlambatan jika posisi kontainer berada di area belakang. Tentunya kontainer yang paling depan. Salah satu kendala yang dialami juga adalah tentang surat menyuratnya. Pada saat bill of landing harus ditunjuk orang khusus yang menangani hal tersebut. Hal yang memiliki barang sendiri, yang mengambil barang dan lalu memberikan kepada mandor. Kemacetan, traffic lamp, kelancaran arus lalu lintas berpengaruh besar terhadap proses kegiatan bongkar muat. Akibatnya, peti kemas yang di reefing mengalami keterlambatan masuk. Sel atau segel. Peti kemas yang rusak, sel yang rusak dapat memperlambat proses stacking peti kemas. Kecermatan dalam mengecek badan peti kemas sangatlah diperlukan. Peti kemas bisa resaving jika segel dalam keadaan bagus atau tidak rusak. Jika segel peti kemas didapati dalam keadaan rusak, maka supir truk pembawa peti kemas harus mengonfirmasi ulang ke pihak pelayaran akibat peti kemas kembali. Fail to deck, yaitu tidak terbacanya atau tidak adanya posisi penumpukan terhadap kontainer yang di-entry oleh operator gate. Hal ini bisa disebabkan karena kapasitas tampung di lapangan penumpukan pada tujuan tertentu yang telah direncanakan kurang sehingga terdapat posisi
di blok mana mereka harus menumpuk peti kemas. Berat peti kemas yang melebihi kapasitas sebelumnya peti kemas di stacking di CY. Terlebih dahulu peti kemas ditimbang beratnya agar pada waktu penumpukan terjadi kesalahan penumpukan peti kemas ditumpuk. Peti kemas ditumpuk berdasarkan kapal, pelabuhan tujuan, berat peti kemas, panjang dan tinggi peti kemas 20/40/45 hektar. 5. Jenis peti kemas dry generous cargo reefer tank. Peti kemas yang melebihi kapasitas tidak boleh stacking karena peti kemas memiliki berat maksimum. Materi selanjutnya adalah bayplan. Apa yang dimaksud dengan bayplan? Bayplan adalah suatu gambaran perencanaan muatan kapal peti kemas yang menghitung berdasarkan dengan ukuran, berat, jenis peti kemas, tujuan pengirimannya, dan volume daya angkut kapal yang akan dimuat. Manfaat dari bayplan. Manfaat dari bayplan adalah memiliki dampak positif di mana dapat meningkatkan efisiensi waktu pada saat melakukan bongkar muat pada kapal dan meminimalisir terjadinya kecelakaan pada peti kemas dan kapal. Tujuan dari bayplan. Tujuan dari bayplan adalah untuk mengetahui tiap tata letak muatan berdasarkan jumlah berat dan jenis peti kemas, gambaran perhitungan berapa lama waktu melakukan pembongkaran, dan juga mengetahui berat kotor kapal atau volume daya angkut kapal total agar mengetahui stabilitas kapal, sehingga tidak terjadinya kecelakaan atau tenggelam pada saat kapal melakukan perjalanan untuk mengantar peti kemas. Kesimpulan dari kelompok kami berdasarkan pembahasan mengenai pelaksanaan bongkar muat dari kelompok 3 telah menjelaskan pengertian bongkar muat, persyaratan bongkar muat, alat bongkar muat di pelabuhan, bayplan, dan faktor hambat bongkar muat. Demikian dari presentasi kelompok kami. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan kami. Dan terima kasih. Salam sejahtera bagi kita semua.